langkah awal yang akan saya lakukan itu tetap memaksimalkan yang ada. Kalau misalkan di zamannya Cak Muhsin itu sangat efektif, kemudian di zamannya Cak Afin dengan dipisah, mungkin media bisa fokus di bidang media. Membicarakan terkait perkembangan media khususnya di Ibnu Situbondo itu sangat masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, sobat-sobat berjuta podcast. Nah, hari ini merupakan podcast pertama bagi saya sendiri sebagai selaku host pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini podcast ini merupakan dengan membawakan tema media dan literasi. Yang di depan kami ini merupakan kedua narasumber ya, bintang tamu lah kami panggil bintang tamu, yaitu ada Hariza Fathahillah dan ada Ahsan Siddiqui. Monggo Hariza Fathahillah memperkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hariza Fathahillah, biasa dipanggil Haris, dan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua PAC Ibnu Hasan Bagus, kemudian maju menjadi calon Ketua Cabang Ibnu Situbondo. Selanjutnya untuk rekan Diki. Perkenalkan, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum, ya siap. Islam kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Siddiqui, biasa dipanggil Diki. Saya berasal dari Kecamatan Mangaran dan alhamdulillah saya sudah demisioner menjadi Ketua PAC Ibnu Mangaran. Sudah. Jabat Waka ya? Kenapa? Ya, Waka 5. Waka 5. Bidang seni budaya dan olahraga. Jadi teman-teman, perlu sobat-sobat berjuta podcast ketahui ya, kedua bintang tamu kita hari ini merupakan calon Ketua PC Ibnu Situbondo. Jadi kali ini kita akan bahas tentang apa sih media dan literasi bagi mereka berdua selaku sebagai calon Ketua PC Ibnu Situbondo. Dan ini merupakan hal yang penting yang menurut kami bahas karena kami sendiri dari Digital Pena yang memegang media dan literasi. Oke, jadi pertanyaan pertama dari kami nih ya. Ya. Apa sih itu media bagi kalian? Dulu. Oh ya, media memfungsikan media sebagai sarana aspirasi, promosi, dan publikasi aksi. Publikasi aksi. Kalau tadi memandang media bagaimana sih? Menurut saya pribadi, media adalah bukan hanya sebagai alat komunikasi dan juga sebagai alat penyampai informasi, akan tetapi media itu juga bisa dijadikan sebagai alat perjuangan yang mana bisa membentuk opini dan juga sebagai nilai juang daripada kader Ibnu yang khususnya di Situbondo. Seperti itu. Untuk per hari ini kita melihat sebagai media di Situbondo yang termasuk yang kita miliki di Ibnu Situbondo sendiri merupakan Berjuta Pena, Giva. Ya, bagaimana kalian menilai media yang sekarang ini secara track recordnya? Ya, dari rekan Diki dulu boleh, karena tadi sudah ada. Ya, siap. Menurut saya pribadi, membicarakan terkait perkembangan media khususnya di Ibnu Situbondo itu sangat masif karena hal itu dimulai dari sejak masanya Mas Muhsin. Dan hal itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Contohnya yang mana media Situbondo awal mulanya tidak dikenal oleh PC-PC yang lain, akhirnya sekarang media Situbondo terkenal dan sempat juga menjuarai Ibnu Award di Jatim. Benar kan ya. Maka dari itu kita juga kedepannya harus tetap memasifkan dan memaksimalkan agar media dan literasi yang ada di Ibnu Situbondo itu berdampak baik dan berdampak positif bagi kader Ibnu Situbondo khususnya. Itu. Coba rekan Haris. Media Situbondo ya. Kalau misalkan Giva adalah media di bidang medsos dan lain-lain, di bidang publikasi, IG, kemudian Instagram, kemudian dan lain-lain, kemudian di LPP sendiri
itu ada berjuta pena, kemudian fokus di pers dan jurnalistik. Jadi kami menilai ya media Ibnu Situbondo kali ini terbilang cukup optimal, sangat cukup. Oke. Tapi kalian berbicara media seperti ini, kalian bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Sendiri. Ya, Jadi kalau buat video kampanye buat sendiri, Pak? saya buat sendiri. Oh, sampai bersendiri. Buat sendiri. Untuk rekan Haris. Kalau saya punya tim. Ada tim loh, tim Haris. Ini juga sih mengenai media yang terjadi di organisasi kita ya, di PC Ibnu Situbondo kan dulu LPP dan Departemen Media itu merupakan jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Cak Musin ya. Ya. Cak Musin. Tapi ketika masuk ke rekan Afing, kepemimpinan sekarang ya, LPP dan Departemen Media ini dipisah. Jadi menurut kalian lebih efektif yang mana sih? Ketika kalian kan Haris kan nutut zamannya rekan Musin kan ya? Nutut Ya. Cuma sedangkan Diki juga. belum di cabang, Dulu di mana? di PAC Asmago. Oh, dulu di PAJ Semarang. Sedangkan Diki dulu. Nutut di Sama zamannya rekan Musin di mana? di ketua PAC. Kota PAJ Manggaran. Iya. Oh, bukannya kota pertama ya di PAJ Manggaran. Ya, benar. Ya, bagaimana kalian memandang zamannya rekan Musin yang ketika LPP dan Departemen Media itu disatukan dan zamannya rekan Afing dipisah? Untuk kalian yang merupakan sebagai calon ketua PC Ibnu Situbondo lebih efektif mana? Kalau bicara efektivitas mau disatukan atau dipisah, kalau saya pribadi ya tergantung pada tim media itu sendiri. Kalau misalkan di zamannya Cak Musin itu sangat efektif, kemudian di zamannya Cak Afin dengan dipisah, mungkin media bisa fokus di bidang media, ya Gavi, Diva, kemudian di media medsos dan lain-lain itu. Kalau misalkan di LPP itu fokus di pers dan jurnalistik. Jadi tergantung bagaimana evaluasi dan pertimbangan-pertimbangan entah disatukan ataupun dipisah. Ya lagi-lagi kami mengusahakan sebaik mungkin untuk evaluasi dan menemukan keputusan yang baik untuk bagaimana tim media cabang sendiri bisa bekerja dengan sangat maksimal. Kalau menurut rekan Diki? Kalau menurut saya pribadi, baik itu mau dipisah ataupun disatukan itu tergantung dari teman-teman, Ibnu. Yang mana kalau semisal hal itu disatukan, maka itu lebih maksimal di sinergitasnya antara tim media dan juga tim lembaga pers dan penerbitan. Itu lebih maksimal di sana kalau semisal itu disatukan. Akan tetapi kalau semisal hal itu dipisah, maka ada fokus masing-masing. Jadi media fokusnya ke publikasi ya kayak konten kreator dan lain sebagainya, sedangkan lembaga pers dan penerbitan itu fokusnya kepada kanal informasinya Ibnu. Ya, kanal informasinya Ibnu. Jadi memiliki job desk ataupun fungsi yang berbeda, dan kalau disatukan ya sinergitasnya lebih kuat dan juga itu bisa membuat lebih maksimal lagi, karena ketika masanya Cak Musin itu maksimal, meskipun itu disatukan itu maksimal. Tetapi pada masa sekarang itu dapat dikatakan maksimal juga, tapi karena masa-masa transisi ya, karena diubah dengan adanya Departemen Media dan juga lembaga pers dan penerbitan yang sudah dipisah, maka itu menurut saya pribadi masih kurang maksimal juga menurut saya sih. Kurang maksimal juga. Lebih maksimalan ketika masanya Cak Musin karena satu kesatuan seperti itu. Menurut rekan Diki yang tadi kan kurang maksimal karena sekarang dipisah. Ya. Dalam aspek apa rekan Diki menganalisa itu? Nah, melihat dari fakta yang ada di Ibnu Situbondo sendiri, ketika zamannya Cak Musin itu masih berlaku one day one post, dan juga itu beriringan dengan berita-berita di kanal informasi, yaitu di Berjuta Bena sendiri. Sedangkan pada masa sekarang biasanya Ibnu di Situbondo itu tim medianya itu selalu memegang jargon one day one post. Tetapi sekarang kurang masif. Mungkin faktornya karena dipisah, mungkin ya. Ini
kan menurut persepsi saya. Menurut persepsi saya. Dan juga ketika saya melihat berjuta pena itu masih masif di kanal informasi ketika memberitakan terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PC maupun di level kepengurusan yang dibawa. Itu masih masif ketimbang yang media yang Gavi ya, dalam tanda kutip Gavi seperti itu. Untuk rekan Haris melihat bagaimana Diki memandang ketidakefektifan ketika di zamannya Afin ini kurang maksimal ya bahasanya tadi. Kurang maksimal. Jadi kalau Haris sendiri bagaimana melihat itu? Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi tetap kalau saya pribadi tetap berpacu pada kader itu sendiri. Apalagi kader ya, yang dimaksud kader yang tergabung dalam tim media itu sendiri. Jadi mau dipisah ataupun disatukan itu tergantung bagaimana tim media yang bekerja dengan maksimal. Mungkin itu sih. Oke, lanjut ya. Lanjut, boleh. Kalian sebagai calon ketua PC itu menilai Ibnu yang sekarang yang merupakan medianya yang sekarang kan ada berjuta pena, Gavi, Giva. Apakah nanti ada revolusi ke depannya? Mungkin dari rekan. Menurut saya pribadi apakah ada revolusi tidaknya, tapi menurut saya pribadi itu sudah langkah awal yang akan saya lakukan itu tetap memaksimalkan yang ada. Berarti gak ada revolusi? Gak ada revolusi, tetap memaksimalkan yang ada, baik itu dari Gavi sendiri maupun berjuta pena. Mungkin nanti kita bakal mengadakan ya yang fokusnya lebih kayak contohnya saya namakan dulu ya, lingkar literasi pelajar, yang mana itu fokusnya kepada pendampingan dan juga monitoring serta pelatihan-pelatihan kayak pelatihan jurnalistik, menulis opini ataupun menulis puisi dan lain sebagainya. Itu lebih difokuskan kepada pengembangannya. Terkait untuk publikasinya tetap kita fokusnya ke kanal informasi yang ada, ke berjuta pena. Jadi ya seperti itulah kalau dari saya pribadi. Kalau menurut Haris apa nanti kalau terpilih ada revolusi nggak? Saya sepakat untuk memaksimalkan yang ada sih, karena Gavi, Giva di Situbondo sudah bekerja cukup maksimal di bidang media, editor di medsos, kemudian di LPP sendiri di pers dan jurnalistik juga rekan-rekan kita sekalian juga bisa bekerja dengan maksimal. Mungkin tingkat sinergitas yang tadi disampaikan ataupun kolaborasi antar keduanya cukup ditingkatkan, akhirnya menjadi tim media yang solid di Ibnu Situbondo. Menurut kalian pada akhirnya kan ketika kita berbicara media tidak akan lepas dengan literasi. Ya. Benar. Apa sih itu literasi? Ketika kalian memandang literasi itu apa sih? Literasi kan membaca dan menulis, tapi bukan hanya tentang itu ya. Ya mungkin yang kami pahami, maksudnya bagaimana kita mampu memahami informasi dengan baik. Yang terjadi di Ibnu Situbondo hari ini bukan hanya krisis membaca ataupun menulis, tapi juga bagaimana mengelola informasi yang baik. Rekan sekalian, lebih enak, lebih tertarik untuk membicarakan orang lain daripada membahas ide dan gagasan. Tapi tentu ini bukan hanya problematika di Ibnu saja, juga problematika di masyarakat. Kemudian bagaimana kita mampu sebagai pelajar menyediakan bentuk edukasi ataupun pelatihan yang terkait ya bagaimana kita mempunyai kemampuan literasi yang baik. Kalau Diki, menurut saya pribadi literasi itu adalah membaca, menulis, bukan cuma itu ya, bukan cuma membaca tapi kemampuan untuk membaca dan memahami teks. Memahami teks. Maka dari itu bagi saya membaca, literasi ya, anggaplah membaca itu sangatlah penting karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali yaitu Iqra. Bacalah. Kita ditugaskan pertama kali itu untuk baca. Jadi maka dari itu kita bisa membaca buku, bisa membaca
ya membaca keadaan, membaca sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu literasi itu memang harus kita tanamkan sejak dini. Dengan langkah yang seperti apa? Dengan langkah sebagai orang tua nantinya, ataupun yang sekarang yang memiliki anak lah, yang mana bukan malah kita menyuguhkan mereka HP, tetapi kita menyuguhkan bacaan-bacaan yang mendidik, yang sesuai umur, itu bisa itu bisa membiasakan literasi nantinya. Karena untuk menuju Indonesia emas, mau menuju Indonesia emas, pemudanya malas membaca, sejak dini udah disuguhkan HP, bukan emas lagi, itu karat nanti. Berarti kan sekarang kita masuk tahun 2025 kan, benar katanya Diki, adalah zamannya anak-anak sudah terbiasa dengan gadget ya. Dan sampai ada istilah darurat literasi. Nah, darurat literasi. Bagaimana sih, terutama kan pelajar itu kan lingkarannya IPNU. Bagaimana sih kalian nanti ketika menjadi ketua IPNU, di ketua PC IPNU Situbondo, untuk menanggulangi darurat literasi ini? Kalau dari Diki dulu. Bagi saya, untuk menanggulangi darurat literasi itu langkah pertama yang akan saya lakukan itu membenahi dari diri pribadi. Kita gerakkan diri kita pribadi untuk menjadi contoh atau uswah untuk bagi kader-kader yang di bawah. Jika hal itu sudah berawal dari analisa diri dulu ya. Jika hal itu sudah dilakukan dalam secara aspek pribadi, kita sudah sudah sering membaca dan juga sudah lihai dalam berliterasi dan lain sebagainya. Nanti orang-orang yang ada di bawah kita ataupun pengurus yang ada di bawah PC nanti bakal berpikiran, oh sepertinya saya kok pengen baca buku juga. Intinya harus ada value terlebih dahulu. Apa yang menjadi ketertarikan mereka untuk membaca sih? Pasti kan mereka itu lebih condong membaca story WhatsApp daripada membaca buku dan lain sebagainya, ya kan? Kalau membaca story WhatsApp mereka 1 jam 2 jam kuat, enak. Tapi kalau baca buku 5 menit aja nggak ada, males. Maka dari itu yang harus digerakkan terlebih dahulu diri kita sendiri. Nanti juga pengurus cabang harus juga memberikan contoh yang baik kepada akar rumput yang ada. Ayolah kita adakan bedah buku ataupun kita adakan tadarus buku lah setiap 1 minggu 1 kali untuk membiasakan teman-teman agar bisa mempunyai jiwa literasi yang tinggi. Bisa kita juga kalau semisal itu terlalu tinggi, kita bisa curhat lah, sesi curhat dengan teman-teman yang muda, pelajar yang SMP maupun SMA terkait isu-isu pelajar pada saat ini ataupun terkait masalah-masalah mereka. Ayo kita diskusi aja. Itu tahap untuk menuju berliterasi. Jika kita sudah sering berdiskusi dan kita sering berbicara, maka kita juga perlu membaca juga. Seperti itu. Kalau untuk saya sih, saya sepakat dengan dimulai dari diri sendiri dulu. Kemudian dengan kita mengadakan diskusi dalam forum ataupun diskusi secara resmi atau tidak, kemudian mengajak rekan sekalian untuk refleksi, untuk memberikan kritik dan saran dan lain-lain. Kader kita tentunya tidak semua memiliki kecenderungan membaca, tapi kita bisa mengajak rekan sekalian, khususnya di tingkatan pimpinan anak cabang, ranting dan lain-lain, untuk bersama-sama mengadakan kegiatan yang sifatnya meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Situbondo. Contohnya di Asem Bagus ada taman baca. Kita kemarin juga diajak kolaborasi kegiatan di CFD Asem Bagus. Itu ada kita membuka taman baca. Kita kerjasama dengan Ansor, dengan lembaga-lembaga yang lain, kemudian Banom yang lain di Asem Bagus. Kemudian juga di Besuki ada Besuki Membaca. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil yang bukan hanya kita nanti akan berbuat ini, kita akan mengadakan ini, bukan hanya optimis, tapi kita sudah melakukan
hal yang realistis, dimulai dari hal kecil untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Situbondo. Menurut kalian untuk sekarang ini ya, per hari ini literasi itu sudah menjadi budaya atau hanya agenda? Hanya agenda. Hanya agenda. Hanya agenda. Itu hanya agenda. Tapi ya, Hanya agenda. tapi karena sekarang ini literasi hanya menjadi agenda, insya Allah kalau semisal nantinya saya pribadi diamanai menjadi calon, menjadi ketua, menjadi ketua ya, menjadi ketua IPNU Kabupaten Situbondo, saya akan memastikan literasi itu hidup dari akar rumput sampai ke tingkatan cabang. Karena tidak saja langsung kalau berbicara di Situbondo, yang mana dari segi pemerintahan aja yang selalu menggonggongkan literasi dan juga ada program literasi, dari pelajar kita akan menyokong program literasi tersebut yang fokusnya di ranah IPNU.